dinyatakan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Keyakinan saya terhadap Quran surat 62 Al-Jumu'ah dulu boleh mic-nya didekatkan, mic-nya. Nah, ini kan meja di situ supaya mic-nya. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9 adalah wahyu Allah yang menunjuk kepada wajibnya sholat Jumat bagi mukmin mukminat atau muslim muslimat itu final dan tidak dapat dihapus atau dimansuh dengan apapun. Adapun pihak yang menetapkan hukum sholat Jumat wajib bagi kaum muslim laki-laki dan tidak wajib atau boleh bagi kaum muslim perempuan telah mengingkari makna perintah wahyu yang termaktub dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hal seperti ini, saya tidak dapat melarang pendapat mereka. Namun ayat-ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan adalah menguatkan pendirian dan keyakinan saya dalam menjalankan keyakinan keagamaan maupun kebebasan saya dalam menjalankan ibadah menurut yang kami yakini. Memang Al-Quran dalam perjalanan waktu banyak kejadian dengan sengaja maupun tidak disengaja meminggirkan, mengecilkan posisinya dalam meletakkannya pada dasar-dasar keagamaan Islam. Rasulullah telah bersabda dalam Quran surat 25 ayat 30. Qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan, disingkirkan. Beberapa pemahaman, berbeda pemahaman, maka berbeda kesimpulan. Bagi pihak yang mengingkari hukum wajib muslim perempuan, hukum bagi muslim perempuan dalam melaksanakan Jumat, saya ulangi, bagi pihak yang mengingkari hukum wajib bagi muslim perempuan dalam melaksanakan Jumat, maka kesimpulannya dalam pelaksanaan Jumat tersebut menjadi bertolak belakang dengan pihak saya yang berpegang wajibnya sholat Jumat bagi seluruh sekalian muslim, laki-laki maupun wanita. Pihak yang tidak mewajibkan sholat Jumat bagi muslim wanita menetapkan berbagai kefiat atau cara pelaksanaan sholat Jumat yang meletakkan wanita pada posisi yang tidak setara dengan muslim laki-laki dalam segala perlakuannya, dimulai dari hilangnya hak muslimah sebagai imam sholat, khotib Jumat, dan lain-lain. Sekalipun wanita muslimah itu mumpuni dalam berbagai hal tersebut. Untuk menguatkan kesimpulannya, pihak MUI yang jelas-jelas melanggar kesetaraan muslim dan muslimah, pihak tersebut mengambil dalil Quran surat keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i dan seterusnya. Terjemahan MUI. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menempatkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara ketika suaminya tidak ada. Sedangkan saya menerjemahkannya mengikut terjemah Al-Quran dari Departemen Agama Republik Indonesia sebagai berikut. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau suami atas sebagian yang lain perempuan atau istri, dan karena mereka laki-laki atau suami telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan saleh adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka.
Kalau kita ikuti terjemah pihak saya, maka kita dapat memahami ayat tersebut berkait dengan kehidupan suami istri, yang semestinya suami menjadi pelindung istri. Dan ayat ini didahului ayat-ayat sebelumnya yang berkait dengan tata kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat selanjutnya pun juga berkenaan dengan ketertiban dan keserasian hidup rumah tangga. Lain halnya dengan terjemah MUI yang tidak menampakkan ayat tersebut dengan etika kehidupan suami istri, namun sengaja menonjolkan kelebihan yang harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Dapat kita telaah terjemahan MUI secara logika, semua kaum laki-laki harus menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, dan sebaliknya tidak ada kesempatan untuk perempuan. Ternyata pihak MUI bermaksud meletakkan ayat ini sebagai pagar untuk wanita agar tidak merobos hak-hak spesial laki-laki dalam hal kaifiyat sholat Jumat yang sedang kita bahas. Pertanyaan, benarkah kaum laki-laki mutlak pemimpin kaum perempuan? Dalam hal ini, saya tidak sedang membantah validitas Quran surat 4 ayat 34. Yang saya bantah adalah diposisikannya oleh pihak MUI untuk memagari dan melindungi kaum wanita dalam hal kaifiyat sholat Jumat. Saya yakin yang kami pahami dari Al-Quran, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu adalah siapa yang paling tinggi ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang terjemahan Quran surat An-Nisa 34 yang dibuat MUI itu merupakan terjemahan yang aneh, dicari-cari, ditotop-totopkan, ujungnya tampak kekeliruannya. Mari kita baca Quran surat 49, yakni Al-Hujurat ayat 13. Surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9 adalah wahyu Allah yang menunjuk kepada wajibnya sholat Jumat bagi mukmin mukminat atau muslim muslimat itu final dan tidak dapat dihapus atau dimansuh dengan apapun. Adapun pihak yang menetapkan hukum sholat Jumat wajib bagi kaum muslim laki-laki dan tidak wajib atau boleh bagi kaum muslim perempuan telah mengingkari makna perintah wahyu yang termaktub dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hal seperti ini, saya tidak dapat melarang pendapat mereka. Namun ayat-ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan adalah menguatkan pendirian dan keyakinan saya dalam menjalankan keyakinan keagamaan maupun kebebasan saya dalam menjalankan ibadah menurut yang kami yakini. Memang Al-Quran dalam perjalanan waktu banyak kejadian dengan sengaja maupun tidak disengaja meminggirkan, mengecilkan posisinya dalam meletakkannya pada dasar-dasar keagamaan Islam. Rasulullah telah bersabda dalam Quran surat 25 ayat 30. Qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan, disingkirkan. Beberapa pemahaman, berbeda pemahaman, maka berbeda kesimpulan. Bagi pihak yang mengingkari hukum wajib muslim perempuan, hukum bagi muslim perempuan dalam melaksanakan Jumat, saya ulangi, bagi pihak yang mengingkari hukum wajib bagi muslim perempuan dalam melaksanakan Jumat, maka kesimpulannya dalam pelaksanaan Jumat tersebut menjadi bertolak belakang dengan pihak saya yang berpegang wajibnya sholat Jumat bagi seluruh sekalian muslim, laki-laki maupun wanita. Pihak yang tidak mewajibkan sholat Jumat bagi muslim wanita menetapkan berbagai kaifiyat atau cara pelaksanaan sholat Jumat yang meletakkan wanita pada posisi
yang tidak setara dengan muslim laki-laki dalam segala perlakuannya, dimulai dari hilangnya hak muslimah sebagai imam sholat, khotib Jumat, dan lain-lain. Sekalipun wanita muslimah itu mumpuni dalam berbagai hal tersebut. Untuk menguatkan kesimpulannya, pihak MUI yang jelas-jelas melanggar kesetaraan muslim dan muslimah, pihak tersebut mengambil dalil Quran surat keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i dan seterusnya. Terjemahan MUI. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menempatkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara ketika suaminya tidak ada. Sedangkan saya menerjemahkannya mengikut terjemah Al-Quran dari Departemen Agama Republik Indonesia sebagai berikut. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau suami atas sebagian yang lain perempuan atau istri, dan karena mereka laki-laki atau suami telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Kalau kita ikuti terjemah pihak saya, maka kita dapat memahami ayat tersebut berkait dengan kehidupan suami istri, yang semestinya suami menjadi pelindung istri, dan ayat ini didahului ayat-ayat sebelumnya yang berkait dengan tata kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat selanjutnya pun juga berkenaan dengan ketertiban dan keserasian hidup rumah tangga. Lain halnya dengan terjemah MUI yang tidak menampakkan ayat tersebut dengan etika kehidupan suami istri, namun sengaja menonjolkan kelebihan yang harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Dapat kita telaah terjemahan MUI secara logika, semua kaum laki-laki harus menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, dan sebaliknya tidak ada kesempatan untuk perempuan. Ternyata pihak MUI bermaksud meletakkan ayat ini sebagai pagar untuk wanita agar tidak merobos hak-hak spesial laki-laki dalam hal kaifiyat sholat Jumat yang sedang kita bahas. Pertanyaan, benarkah kaum laki-laki mutlak pemimpin kaum perempuan? Dalam hal ini, saya tidak sedang membantah validitas Quran surat 4 ayat 34. Yang saya bantah adalah diposisikannya oleh pihak MUI untuk memagari dan melindungi kaum wanita dalam hal kaifiyat sholat Jumat. Saya yakin yang kami pahami dari Al-Quran, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu adalah siapa yang paling tinggi ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang terjemahan Quran surat An-Nisa 34 yang dibuat MUI itu merupakan terjemahan yang aneh, dicari-cari, ditotop-totopkan, ujungnya tampak kekeliruannya. Mari kita baca Quran surat 49, yakni Al-Hujurat ayat 13.